semuanya. Anda ikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Hai, welcome back podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspirasi. Berjumpa lagi bareng saya Lesdi di hari ini pastinya ya pemirsa RRI di mana saja Anda berada ya. Saat ini kita akan ada dalam podcast dengan topik yang sangat menarik ya. Dan juga di saat ini sudah ada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hebat. Mari kita beri aplaus dulu. Baik, terkait dengan topik pembahasan kita di hari ini dengan topik pengelolaan sampah berbasis komunitas. Baik, pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sudah ada kedua narasumber kita, langsung saja Lesti akan perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Arfan Malumpun. Selamat. Baik Bapak, apa kabar hari ini? Baik, Mbak. Baik. Baik selanjutnya pemirsa RRI ada Wakil Ketua Kopena ya atau Komunitas Peduli Nabire. Halo Kak Gerson, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik ya, seperti saat ini Lesti lihat keadaan, situasi, bahkan seceria ini Bapak Arfan dan juga Kakak Gerson. Baik, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Nah ini juga ada kerjasamanya atau ini ada nyambung dengan komunitas pastinya ya Pak Arfan ya. Baik, Bapak Arfan, kita tahu banget bahwa saat ini bahkan sampah ini menjadi isu, merupakan isu yang terjadi di setiap daerah, bukan saja di Nabire ya Bapak Arfan ya, bahkan juga di setiap daerah ini isu sampah itu terjadi di mana-mana ya. Baik, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan penanganan sampah yang saat ini terjadi di Nabire. Baik, silakan Bapak Arfan. Baik, terima kasih permisa yang saya hormati. Salam sehat, salam lestari. Nah, terkait tentang penanganan sampah di Kabupaten Nabire, kita mungkin tahu bersama ya bahwa sampah ini menjadi musuh kita bersama, bukan cuma di Kabupaten Nabire saja, tapi ini sampah menjadi musuh dunia. Iya. Ya, kita tahu di mana-mana itu sampah menjadi suatu masalah. Nah, terkait dengan tema keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan, pasti topik utama itu adalah sampah lagi. Nah, terkait tentang penanganan sampah di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah Kabupaten Nabire dalam hal ini Pak Bupati di periode keduanya itu beliau punya visi misi masih tetap punya perhatian penuh kepada penanganan sampah di Kabupaten Nabire. Sama di awal beliau juga di periode pertama beliau sangat menjadikan prioritas penanganan sampah di Kabupaten Nabire yang menjadi masalah yang selama ini menjadi konsumsi publik di masyarakat, selalu yang dibahas itu tentang sampah. Untuk itu beliau menaruh perhatian penuh Kabupaten Nabire untuk penanganan sampah benar-benar harus efektif dan segera dilakukan tindakan-tindakan penanganan sampah. Yang selama ini kami melakukan adalah penanganan sampah yaitu evakuasi sampah dari kota ke TPA ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, tapi banyak hal yang kami harus lakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kami masih membutuhkan teman-teman baik lewat LSM, pemerintah sendiri, para komunitas peduli lingkungan itu yang bisa membantu kami dalam hal penanganan sampah. Nah, selama ini kami sudah melakukan kerjasama bersama-sama dengan beberapa komunitas peduli lingkungan. Mungkin salah satunya teman-teman Kopena ini, ya mereka itu luar biasa punya inisiatif untuk ayo kita sama-sama bagaimana kita perangi sampah di Kabupaten Nabire. Bukan cuma Kopena, ada GMKI, kemudian ada komunitas Ketapang Dalam, ada komunitas Papua Terada Sampah, itu masih banyak teman-teman komunitas lainnya yang sudah selalu bekerja sama dengan kami dalam binaan kami. Nah, terkait tentang penanganan sampah kemarin pemerintah Kabupaten Nabire dapat bantuan melalui Dinas DLKP Provinsi Papua Tengah dalam hal fasilitas trek ambrol dan kontainer sampah. Jujur, kami punya trek sangat terbatas, itu yang membuat kendala di
kami pemerintah Kabupaten Nabire dalam penanganan sampah. Sekalipun kami tiap tahun selalu mengadakan pengadaan trek sampah tapi 1 unit sesuai dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kami bahwa penanganan sampah itu kita tidak maksimalkan. Pasti kami selalu berikan semaksimal kami, semampu kami untuk melakukan penanganan sampah. Nah, dengan kiat-kiat kami yang kami lakukan adalah dengan penambahan membagi 9 kontainer di 9 kelurahan yang ada di distrik Nabire. Ini masih fokus kami distrik dulu ini, Pak. Karena kami tahu bahwa sumber sampah ini ada di kota Nabire yang kita lihat sama-sama. Makanya kemarin kita bersepakatat bahwa kontainer sampah ini kita letakkan di 9 kelurahan. Nah, tujuannya tadi dengan 9 kelurahan ini semoga dengan 9 kontainer ini bisa mengurai sampah tadi. Nah, harapan kami ke depan juga itu kita akan tambahkan lagi di 9 kelurahan. Bahkan kemarin kami pertemuan dengan DLKP Provinsi Papua Tengah. Puji Tuhan kami mendapatkan lagi bantuan fasilitas sampah dengan penambahan 10 kontainer sampah. Nah, 10 ini kita akan menambah di 9 tadi, 9 kelurahan, kemudian dengan 3 kampung yang baru ini, Kampung Sanoba, Kampung Kalisusu, dan Kampung Kaliharapan. Nah, karena kami melihat kalau mungkin teman-teman pemirsa jalan ke arah Sriwini itu masih ada saja sampah di jalur hijau itu. Nah, kenapa kami masih biarkan aja dulu di jalur hijau supaya sampah itu bisa terlihat, kita bisa evakuasi. Tapi kalau dibuang di tempat yang tersembunyi itu sangat susah untuk kita evakuasi, tidak kelihatan nih. Jadi untuk sementara, tapi di tahun ini kami akan lakukan segera penambahan itu dengan meletakkan kontainer-kontainer sampah yang belum ada di 9 kelurahan. Nah, harapan kami dengan diskusi di hari ini, ada teman-teman dari Kopena, kami senang kalau tadi judulnya penanganan sampah berbasis komunitas nih. Nah, ini adalah salah satu cara pemerintah merekrut teman-teman dari komunitas yang cara yang paling efektif adalah ini. Bagaimana teman-teman komunitas membantu pemerintah untuk membantu dalam hal penanganan sampah. Ya, nah ini cara yang paling efektif, pendekatan yang paling efektif dalam penanganan sampah secara berkelanjutan. Nah, kata-kata berkelanjutan ini sekarang jadi tren ini, Mbak, karena ketika berbicara tentang penanganan sampah secara berkelanjutan, kehidupan yang berkelanjutan, pasti kembali topiknya adalah tentang sampah nih. Ya, untuk itu terima kasih untuk teman-teman komunitas yang mau peduli. Saya selalu ngomong bahwa saya senang punya sahabat-sahabat baru lagi yang mau peduli lingkungan. 2 hari yang lalu, Mbak, itu anak-anak kita dari TK Pengharapan datang juga di sini. Mereka studi tour, kita berikan edukasi. Kenapa kami memilih anak-anak TK? Karena edukasi ke anak TK itu lebih mudah. Nah, karena yang menjadi masalah juga di Kabupaten Nabire adalah kesadaran warga masyarakat. Ini yang paling susah untuk kami mengajak mereka, ayo buang sampah di kontainer yang sudah disiapkan nih. Sekarang sudah ada fasilitas yang sudah disiapkan di 9 kelurahan. Ayo masyarakat, tinggal di wilayah mana buanglah di situ. Jangan buang di jalur hijau lagi atau di simpang jalan yang tidak kelihatan. Nah, ini juga salah satu pengamatan kami di lapangan. Teman-teman kita tukang ojek ini. Nah, tukang ojek juga sering membuang sampah itu di jalur hijau. Nah, sampah ini dari mana? Dari pemilik rumah kos. Karena yang pemilik rumah kos malas buang sampah di kontainer sampah yang sudah disediakan, mereka ngajar tukang ojek. Nah, jadi sekarang tukang ojek juga bisa naik sampah pun bisa naik ojek nih sekarang ini. Nah, kiat berikut juga yang kami harapkan adalah penegakan Perda. Ini yang paling penting. Perda nomor 1 2019 itu sudah ada sejak tidak salah tanggal 7 di bulan Juni 2019 itu sudah ada Perda sampah. Harapan kami adalah mari antara OPD kita berkolaborasi. Dalam hal ini Pol PP sebagai penegak Perda, mari jalankan Perda sampah ini biar masyarakat bisa sadar jangan membuang sampah sembarang. Karena belakangan ini kami terus bertengkar nih dengan masyarakat, ribut terus di kontainer sampah karena mereka membuang sampah, sudah ada kontainer pun masih ditaruh di bawah, nggak dimasukkan ke dalam kontainer sampah. Nah, ini ajakan kami, permintaan kami kepada OPD terkait, ayo lakukan patroli, lakukan penegakan Perda, lakukan tindakan, sekalian denda biar ada efek jera. Ketika tidak ada efek jera untuk masyarakat ini, pasti perilaku masyarakat tidak akan berubah, itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Dan yang susah adalah kami lagi DHL.
Mungkin sebentar itu. Baik, terima kasih Bapak Arfan ya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Mari kita beri aplaus dulu nih pemirsa. Oke, terima kasih Bapak Arfan sudah sangat menjelaskan terkait dengan penanganan bahkan juga pengelolaan sampah ya di Kabupaten Nabire itu sendiri. Baik, mungkin Lesti beralih dulu nih ke Kopena. Siap. Nah, saat ini yang sudah hadir Wakil Ketua Komunitas Peduli Nabire ya. Baik, Kak Gerson, bagaimana tanggapan Kopena atau komunitas itu sendiri terkait dengan pengelolaan atau juga penanganan sampah ya, baik di tiap-tiap masyarakat ataupun komunitas ataupun di Nabire. Silakan Kak Gerson. Baik, terima kasih Kak Lesdi. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik sekali karena kita tahu bersama di Dinas Lingkungan Hidup terutama, dan fokus kita itu ada 3 hal di Kabupaten Nabire yang selama ini kami lihat dari mata komunitas. Yang pertama itu fokus penanganan sampah, yang kedua evaluasi kinerja dalam pengelolaan sampah, dan yang ketiga terkait peningkatan kinerja dari pemerintah daerah. Dan sejauh ini ya memang beberapa kali pemerintah daerah memang berupaya dan selama ini berusaha untuk bagaimana penanganan sampah di Kabupaten Nabire ini cukup tinggi ya. Selama ini kita tahu bersama dan banyak sekali yang kita lihat bahwa di media sosial terutama paling banyak itu teman-teman anak-anak Nabire itu menaikkan status atau foto di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, itu memviralkan beberapa titik-titik lokasi di mana ada sampah yang tertimbun. Dan kita tahu bersama bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini selain menjadi motor penggerak di Kabupaten Nabire, mereka fokus untuk mengurangi sampah-sampah yang selama ini mereka viralkan. Dan kita tahu bersama bahwa komunitas dalam hal ini harus menjadi sarana, menjadi teman bagi pemerintah Kabupaten Nabire, terutama Dinas Lingkungan Hidup. Dan sejauh ini komunitas melihat bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup masih terus berupaya untuk mengurangi sampah di Kabupaten Nabire, dan dalam hal kinerja juga sudah cukup masif, sudah cukup baik. Dan terutama kami selaku komunitas harus terus mendorong, bukan saja mendorong tetapi mensupport teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup sehingga pengurangan sampah di Kabupaten Nabire ini menjadi berkurang. Nah, itu yang menjadi yang kami lihat dari kacamata komunitas kita di Nabire. Demikian Kak Lesti. Baik, terima kasih Kakak Gerson ya sebagai Wakil Ketua Komunitas Peduli Nabire. Pemirsa, kita tahu banget bahwa Kopena atau Komunitas Peduli Nabire ini, mereka ini bukan hanya terlibat dalam sosial saja, bahkan juga terlibat dalam lingkup pengelolaan sampah ataupun dalam keadaan bagaimana sih komunitas ini bisa peduli terhadap lingkungan ya. Oke, mungkin Kakak Gerson bisa menceritakan sedikit terkait dengan latar belakang terbentuknya Kopena. Baik, terima kasih. Jadi komunitas Peduli Nabire ini terbentuk di tahun 2018 dan awal dari komunitas Peduli Nabire ini berawal dari teman-teman komunitas dari beberapa komunitas yang ada di Kabupaten Nabire. Izin Pak Kadis, jadi sebelum Kopena terbentuk ini ada beberapa komunitas yang betul mereka bergerak di bidang peduli lingkungan. Nah, salah satunya Amoye. Komunitas Amoye ini cukup lama. Mereka ini dulu komunitas motor yang kita tahu bersama pada zaman Pak APO dulu, itu komunitas motor, dan mereka di tahun 2017 sampai ke 2018 mereka beralih dari komunitas motor menjadi komunitas lingkungan. Nah, karena saking banyaknya komunitas di Kabupaten Nabire dan terutama komunitas Nabire ini dipenuhi dengan teman-teman dari komunitas motor. Nah, komunitas motor ini salah satunya ketuanya yaitu Irfan Kintamani, ketua Kopena kita. Nah, dia salah satu ketua komunitas motor juga di Nabire yang membawahi beberapa komunitas motor yang ada di Nabire. Nah, dengan inisiatif itu maka terbentuklah salah satu induk komunitas yang namanya Komunitas Peduli Nabire, yaitu Kopena. Dan kita fokus dalam setiap
peduli lingkungan. Nah, dalam hal ini berapa kali pimpinan-pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup itu sangat mengenal dengan yang namanya Komunitas Peduli Nabire, dan harapan kami ketika kami berada di Dinas Lingkungan Hidup ini, kami berupaya terus meningkatkan kerjasama dengan lingkungan hidup Kabupaten Nabire. Dan seperti inilah Kopena, semoga ke depan kita lebih gencar lagi, lebih giat lagi bersama dengan kadis kita yang saat ini bersama-sama dengan kita untuk dalam podcast RRI Nabire. Baik, mari kita beri aplaus dulu nih pemirsa ya. Oke, terima kasih Kak Gerson yang sudah menjelaskan terkait dengan latar belakang terbentuknya Kopena ya. Semoga kedepannya Kopena tetap eksis dan sukses ya untuk bisa melihat sampah, bahkan juga terkait dengan sosial dan juga lingkungan sekitar ya. Oke, pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, kita jeda dulu, sesaat lagi kita akan kembali di podcast dengan topik yang sama terkait dengan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Oke, pemirsa, kembali lagi bareng saya Lesdi. Kita masih dengan podcast yang sama di saat ini dengan topik pengelolaan sampah berbasis komunitas ya. Masih ada kedua narasumber yang ganteng-ganteng, ada Pak Arfan dan juga Kak Gerson pastinya ya. Baik pemirsa, mungkin saat ini kita podcast yang sangat berbeda dari biasanya ya pastinya. Mungkin pemirsa sering lihat kami sering banget podcast di studio ya. Nah, saat ini kami berada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire pastinya, dan pemirsa boleh lihat bahwa saat ini suasananya agak berbeda ya. Nah, mungkin di samping Lesdi, kiri kanan Pak Arfan, Kak Gerson ya, kita boleh lihat betapa kreativitasnya Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah, apalagi ini berbasis daur ulang sampah plastik pastinya ya Pak Arfan ya. Oke, mungkin Bapak Arfan boleh menceritakan sedikit atau menjelaskan sedikit, karena ini Lesdi lihat nih sangat menarik banget ya, membuat pemandangan mata kita tadinya ngantuk, tiba-tiba wow gitu ya, karena bersih terus cerah seperti cerah hati Lesdi pastinya ya. Oke, Bapak Arfan boleh menjelaskan sedikit terkait dengan sampah-sampah plastik yang ini bisa menjadikan kreativitas oleh Dinas Lingkungan Hidup. Silakan Bapak Arfan. Baik, makasih Mbak Lesti. Mungkin sedikit saya coba menjelaskan. Tadi kalau dibilang kita sekarang dalam suasana yang beda ini. Biasanya kita dalam studio yang kedap suara, ini bisa kedengaran hiruk pikuk kendaraan dan bisa lihat pemandangan yang baru nih. Nah, ini sebenarnya awal ide kami dari DLH ini terkait tentang tadi pengolahan sampah ini. Kita kembali ke topik itu, pengolahan sampah berbasis komunitas. Nah, kata pengolahan sampah ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif bagaimana kita harus menjadi contoh. Kalau selama ini kita selalu menghimbau, ayo kelola sampahnya, ayo gaungkan tagline itu 3R itu, reuse, reduce, recycle itu ya. Jadi gimana sampah plastik ini kita bisa kelola dengan punya nilai manfaat, minimal nilai seni atau nanti punya nilai ekonomis. Itu yang paling penting dari pengolahan sampah itu. Nah, kalau kita lihat di kiri dan kanan saya ini, kita kenapa kasih tulisan edukasi ini nih, biar masyarakat kalau datang di kantor tahu. Dan kadang ada yang kaget, kok ternyata styrofoam itu tidak bisa terurai ya. Nah, kalau styrofoam ini sudah ada di lingkungan kita, di halaman kita, bagaimana kira-kira pencemaran yang terjadi nih. Kemudian yang kedua itu ada botol kemasan itu, kayak contoh Aqua dan lain sebagainya, itu 450 tahun ini. Berapa generasi kita baru sampah itu bisa terurai habis. Nah, untuk itu kami berinisiatif, ayo kita buat kreasi di kantor kita jadi contoh dulu untuk masyarakat. Nah, Mbak tahu ini semua dari sampah plastik ini yang kita ambil, kita pungut, kemudian saya buat teman-teman, ayo kita buat tandingan antara bidang nih. Masing-masing buat kreasi entah dalam bentuk bunga, tapi semua temanya dari sampah. Nggak ada dari bahan-bahan yang dibeli dari toko. Pokoknya semua bertemakan sampah plastik. Nah, jadilah seperti rangkaian bunga dengan kreasi para kabid dan stafnya, semua membuat kreasi mereka masing-masing nih. Sampai kalau kita lihat di sebelah
kiri saya kanan ya, ini ada Mbak lihat ini semua sampah ini. Bahkan tempat tulisan DLH itu coba di situ ada ukiran ya, itu yang didapatkan dari tempat sampah, tapi teman-teman bilang masih punya nilai manfaat ini, ayo kita bawa pulang. Nah, termasuk pot-pot bunga ini dari semua dari sampah yang kita teman-teman yang bekerja di tempat sampah, teman-teman persampahan, mereka mengumpulkan dan bawa di sini. Ini masih punya manfaat. Kita buatlah pot-pot bunga ini, Mbak. Nah, ini sebenarnya ide-ide yang terlintas sejenak dan kita buat itu. Saya bilang, ayo kita memulai ini. Kalau kita tidak akan memulai, kapan lagi dan siapa lagi yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat? Mungkin kalau Mbak lewat di depan kami tuh beberapa hari yang lalu kami membuat tulisan yang besar itu dari botol plastik juga itu. Di dalamnya itu juga berisi cercahan-cercahan dari plastik. Nah, tahu nggak itu plastik yang diambil dari mana? Dari TPA yang kotor, busuk, itu dicuci oleh teman-teman persampahan. Mereka cuci kemudian dijemur, setelah kering dicacah lagi, dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Nah, yang kita lihat di situ adalah bagaimana sampah ini bisa terkelola kembali, punya nilai manfaat, nilai ekonomis. Nah, kalau kita membangun tulisan Nabire hebat dengan tembok, itu berapa biaya yang dikeluarkan itu? Mungkin Mbak Lesti bisa hitung-hitung puluhan juta. Tapi kalau kita pakai dari limbah plastik yang tadi, yang rusaknya sekitar 450 tahun, itu yang penting jangan dibakar ya, mohon jangan dibakar, itu sangat bermanfaat. Nah, sebentar lagi kami akan pasang lampu, Mbak. Nanti lihat kalau malam pasti akan menyala. Harapan kami masyarakat bisa menarik perhatian masyarakat bahwa ini loh ternyata dari limbah plastik punya nilai manfaat. Itu yang paling penting, nilai ekonomis punya nilai kembali. Itu yang kami lakukan. Masih ada lagi karya-karya lain. Di samping sana itu ada kami punya alat komposer. Jadi kita juga memproduksi pupuk kompos. Ya, daun-daun sisaan teman-teman kami yang bersihkan halaman, sisa-sisa makanan kita buang di situ. Jadi sebuah produk sampah yang bisa diolah kembali dan menjadi pupuk. Nah, tanaman kami di sini kita gunakan air dari produk dari komposter itu untuk memupuk kita punya tanaman dan tidak membeli pupuk lagi, dan itu pupuk organik. Apalagi untuk buah-buahan itu bagi sangat segar kan, tidak ada dampaknya, tidak berbau kimia, itu yang kami gunakan, Pak. Sementara itu baik, terima kasih Pak Arfan ya. Pastinya dengan sampah atau daur ulang sampah plastik ini memang sangat bermanfaat ya. Jadi pastinya Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi cermin, bahkan juga menjadi contoh buat masyarakat agar bagaimana sih sikap masyarakat bisa melihat ya terkait dengan pengelolaan sampah ini. Jadi sampah itu bukan hanya dibuang aja agar masyarakat tuh tidak peduli sama sekali dengan sampah pastinya ya Bapak ya. Jadi pastinya Dinas Lingkungan Hidup bahkan juga komunitas mengajak masyarakat agar bisa peduli terhadap lingkungan, bahkan juga terhadap sampah-sampah pastinya ya Bapak Arfan. Baik. Benar. Terima kasih Pak Arfan. Mungkin Kakak Gerson dulu nih, bagaimana kolaborasi antara komunitas bahkan juga kolaborasinya kepada Dinas Lingkungan Hidup ya. Mungkin bisa menjelaskan apakah ada kolaborasi antara komunitas dan juga Dinas Lingkungan Hidup sejauh ini Kak Gerson? Baik, terima kasih teman-teman podcast dari RRI. Kolaborasi, kita bicara tentang kolaborasi ini sangat penting sekali terutama di komunitas ya. Jadi komunitas peduli Nabire bukan saja menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kolaborasi ini lebih kepada masyarakat kita di Kabupaten Nabire, karena masyarakat kita di Kabupaten Nabire ini sangat minim sekali tentang peduli lingkungan. Jadi selain mereka peduli, kesadaran juga itu penting. Jadi melalui kolaborasi dari komunitas, entah itu komunitas apa saja yang ada di Kabupaten Nabire, boleh berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi harapan kami, kolaborasi itu penting dan tujuannya itu satu, yaitu bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk mereka sadar akan lingkungan. Jadi komunitas ini bukan saja bergerak semata-mata karena ada event, ada kegiatan, ada ini itu, tetapi dari pribadi kita, terutama dari keluarga kita, di rumah kita, itu yang paling penting. Kita mengedukasi masyarakat bagaimana kalau tidak dari dalam diri pribadi kita, terutama di dalam keluarga kita sendiri. Seperti itu Kakak Lesdi. Jadi kolaborasi itu cukup penting. Iya.
Benar-benar. Terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu nih untuk Kak Gerson dan juga Pak Arfan ya. Oke, ini masih dengan Kopena atau Lesti masih mau bertanya kepada Kak Gerson sendiri ya. Kira-kira program atau kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Kopena itu sendiri terkait dengan pengolahan sampah. Kita saring lagi nih ya. Kemarin sempat Kak Gerson dialog sama Lesdi di studio ya terkait dengan kegiatan-kegiatan komunitas, bahkan sempat pernah beberapa kali komunitas Kopena ini peduli terhadap lingkungan sampah di salah satu titik di Bandara Lama ya. Boleh ceritakan sedikit terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh Kopena itu sendiri. Silahkan Kak Gerson. Baik, terima kasih. Jadi kami komunitas peduli Nabire ini cukup lama vakum juga di Kabupaten Nabire karena berbagai banyak pekerjaan latar belakang teman-teman di pengurus komunitas peduli Nabire, dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman komunitas-komunitas yang lain nih yang sedang bertumbuh di Kabupaten Nabire yang merangsang kita untuk terus dalam giat positif ini, yaitu peduli lingkungan. Dan kemarin itu kami bersyukur bahwa tergerak dari anak-anak muda Nabire. Dalam hal ini ada Kakak Marlis dan juga ada komunitas Papua Terada Sampah. Nah, mereka ini dengan inisiatif menghubungi kami komunitas peduli Nabire untuk melakukan giat positif di Bandara Lama Nabire, dan puji Tuhan kami juga terbantu sekali dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Dalam hal ini yang kami lihat di lapangan ada Pak Kabid Persampahan, dan yang terjun lapangan juga terutama di sebelah kiri saya ada Pak Kadis Lingkungan Hidup. Sama-sama kita angkat sampah. Jadi bukan saja kami asik jalan sore di Bandara Lama, tetapi kita lihat sampah kita angkat begitu. Itu supaya menumbuhkan kesadaran teman-teman yang mengunjungi Bandara Lama Nabire. Seperti itu Kakak Lesdi. Oke, baik. Terima kasih Kakak Gerson. Pak Arfan, kayaknya kita beri aplaus dulu ya pastinya untuk Kopena ini ya. Oke, Lesti beralih ke Pak Arfan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Baik, Bapak Arfan, tadi sempat Bapak membahas terkait dengan beberapa kelurahan ya yang sudah memiliki kontainer sampah ya pastinya. Kira-kira menurut Bapak, apakah dari masing-masing kelurahan itu apakah cukup satu kontainer atau mungkin bisa atau mungkin kontainernya itu harus lebih gitu ya? Boleh Bapak Arfan menjelaskan, silakan Bapak. Baik Mbak, makasih. Benar, ini pertanyaan yang selalu muncul nih. Terima kasih kalau di pagi hari ini kita bisa membahas tentang penanganan sampah di Kabupaten Nabire berbasis komunitas. Nah, untuk 9 kontainer yang sudah diletakkan di 9 kelurahan itu sebenarnya masih kurang. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa di tahun ini akan ada penambahan 1 kontainer lagi. Tapi dengan catatan nih, janganlah bakar kontainer sampah kami, karena sering yang terjadi kontainer sampah itu dibakar, karena kalau dengan terbakarnya kontainer sampah itu akan mengurangi umur daripada fasilitas tersebut. Jadi itu kami mohon kepada masyarakat Nabire, tolong jangan dibakar kontainer sampah itu. Jadi itu milik kita bersama, barang kita bersama tadi, jadi tolong dijaga. Nah, nanti di tahun ini akan dilakukan penambahan kontainer dalam waktu dekat melalui bantuan kita dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Itu sangat luar biasa, mereka support kami nih di kabupaten. Mereka akan menambah lagi sekitar 10 atau 11 kontainer yang kami sudah lakukan rapat bersama antara Dinas Lingkungan Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah, bahwa di tahun ini mereka akan melakukan serah terima fasilitas kontainer bersama 3 truk lagi nih. Makanya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini lewat Bapak Gubernur, lewat Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLKP Provinsi Papua Tengah yang selalu mensupport kami di kabupaten. Nah, kami sadar tanpa mereka, waduh, kami juga kewalahan ini dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kami terus lakukan diskusi, datang ke mereka untuk menyampaikan bahwa inilah keluhan-keluhan kami di kabupaten. Untuk itu dengan nanti adanya penambahan fasilitas tersebut, harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, ayo masyarakat sama-sama kita jaga fasilitas yang sudah ada. Kemudian yang paling penting lagi jam buang sampah nih. Jadi ketika armada kami, kita sudah tetapkan mulai di hari Senin yang lalu itu kita tetapkan jam buang sampah itu mulai jam 6 pagi sampai jam 9.
Karena di jam 10 itu armada kami akan melakukan evakuasi sampah ke TPA. Jadi di jam 10 itu jangan lagi ada yang masyarakat datang membuang sampah ke TPS. Nanti menunggu kontainer itu kembali baru mereka boleh meletakkan sampahnya mereka. Begitu ke depannya terus. Jadi kami mohon dukungan masyarakat, terlebih lagi kerjasamanya yang baik. Semoga kita bisa menjaga lingkungan kita, kebersihan kota Nabire ini biar bersih dan sehat. Itu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga. Kalau kita punya lingkungan bersih, otomatis kualitas hidup masyarakat itu akan meningkat juga dari sisi kebersihannya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kembali ke tadi saya ingatkan lagi, jam buang sampah dan kontainer kami jangan dibakar, tolong dijaga. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Arfan ya. Mungkin sebelum kita closing nih ya Pak Arfan ya, Lesti mau beralih ke Kak Gerson dulu nih. Kakak Gerson sebagai wakil komunitas peduli Nabire ya pastinya ya. Kita lihat saat ini suasana di Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita sudah lihat begitu banyak contoh yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Salah satunya kreativitas ya dari mendaur ulang sampah plastik ya. Dan apakah nanti ke depannya ini dari komunitas atau Kopena ini bisa melakukan kerjasama atau mungkin punya kreativitas tersendiri ya terhadap mendaur ulang sampah plastik? Oke, silakan Kak Gerson. Baik, terima kasih. Jadi program Dinas Lingkungan Hidup ini cukup baik, cukup bagus, dan ke depan kami ingin berkolaborasi bukan saja seperti yang ada di depan ini, tetapi bagaimana caranya Dinas Lingkungan Hidup bisa bersama-sama dengan kita, komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Nabire, supaya lebih kreatif lagi, seperti itu. Oke, mari kita beri aplaus dulu nih pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Baik, kita ke closing statement ini ya untuk Pak Arfan dan juga Kak Gerson. Sebelum Lesti beralih ke Pak Arfan, ke Kak Gerson dulu nih pastinya. Menurut Kakak Gerson, harapan kedepannya komunitas atau ya Kopena ya, komunitas peduli Nabire, harapan terhadap pengelolaan sampah kedepannya bagaimana nantinya? Silakan Kak Gerson. Baik, terima kasih. Harapan kami dari komunitas peduli Nabire, kami ingin terus berkolaborasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire untuk bagaimana caranya kita perangi sampah. Baik itu dalam segi edukasi terhadap masyarakat Kabupaten Nabire ataupun baik memberikan dampak nyata di Kabupaten Nabire, seperti contohnya kita mengangkat sampah di tempat-tempat umum, baik itu di Pantai Nabire, di ruang terbuka hijau, bahkan di kantor-kantor ataupun di lapangan Bandara Lama Nabire. Nah, ini fasilitas-fasilitas umum ini yang tentunya banyak sekali masyarakat lalu lalang, terutama beraktivitas, sehingga kami ingin terjun di situ bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, bukan saja DLH Kabupaten, tetapi OPD-OPD atau perangkat-perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua Tengah. Nah, harapan kami ke depan bisa lebih banyak lagi masyarakat peduli akan lingkungan, terutama dari keluarga mereka. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Kakak Gerson ya, bagian dari Wakil Ketua Kopena atau Komunitas Peduli Nabire. Baik, selanjutnya Lesti beralih ke Pak Arfan ya. Pak Arfan, apa harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di daerah ini atau Nabire? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lesti. Buat pemirsa yang kami hormati, kami dari DLH di tahun ini punya beberapa program terkait penanganan sampah ini. Yang pertama, kami lagi sedang menyusun peraturan Bupati terkait pembatasan penggunaan plastik nih. Jadi nanti kedepannya toko, kios, supermarket nggak boleh lagi ada menggunakan kemasan kantong plastik untuk belanja. Jadi kalau bisa kita gunakan noken supaya mama-mama Papua juga bisa mendapatkan penghasilan yang baru. Noken mereka bisa dibeli dan itu bisa digunakan kembali. Jadi harapan kami seperti itu, dengan adanya nanti surat keputusan Bupati bahwa pengurangan penggunaan sampah plastik itu harus dibatasi. Pembatasan plastik itu harus segera ke setiap toko, pelaku usaha, warung dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, program kami adalah bagaimana mengajak masyarakat adalah memilah sampah dari sumbernya. Ya. Jadi
Dari rumah kita sudah pisahkan mana sampah sisa makanan, sisa sayur-sayuran, kemudian sampah plastik, kertas, kita boleh pisahkan dari sumbernya. Itu sangat membantu kami Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah ke depan lebih mudah begitu. Nah, kemudian yang kami lakukan lagi adalah tadi itu armada kami setelah apel gabungan kemarin Pak Bupati menghimbau bahwa armada kami akan bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Mereka akan lakukan evakuasi di jam itu. Di jam 10 mereka lakukan evakuasi dari masyarakat, diminta menghimbau untuk ikuti jam buang sampah yang sudah berlaku. Kemudian program kami yang berikutnya adalah ke depan dengan adanya TPST sekarang sampah itu akan dikelola. Jadi sampah yang tadi bisa dikelola di TPST tadi, sampah organik, sampah plastik ke depannya. Jadi sisa sampah yang tidak bisa terkelola adalah kita kenal dengan sampah residu, itu akan dibawa ke TPA. Nah, sampai di TPA juga ke depan itu akan dibakar dengan mesin pirolisis. Nah, ini adalah program-program kami ke depan agar sampah itu bisa habis di TPA. Jadi tidak ada lagi tumpukan sampah, karena target pemerintah tadi Kementerian KLHK bahwa di 2030 TPA wajib ditutup di seluruh Indonesia. Ini tugas berat kami nih. Sampah yang ada saja yang belum bisa terkelola habis, apalagi di 2030 TPA harus ditutup. Kira-kira nanti kalau kita Kabupaten Nabire belum siap, kira-kira nanti kota jadi mana nih? Bagaimana kota nanti bentuknya ketika tidak terpenuhi? Nah, untuk itu program pemerintah kami dari daerah lagi mendorong agar di setiap kelurahan itu dibangun TPS 3R. Jadi setiap kelurahan sudah ngolah sampahnya masing-masing. Nah, dari olahan sampah itu bisa ada nilai ekonomisnya, ya bisa jadi pupuk organik, kemudian sampah plastiknya buat paving block, kemudian sampah-sampah tadi yang tidak bisa didaur itu daur ulang itu nanti dibawa ke TPST atau ke TPA. Jadi itulah program-program kiat kami ke depan, bekerja sama dengan bidang terkait di DLH, dan luar biasa kepala-kepala bidang saya Bu ini, mereka sangat antusias bekerja keras. Begitu juga dengan tim persampahan, ibu-ibu penyapuan yang kalau Mbak Lesti lihat pagi-pagi mereka sudah di jalan raya, itu adalah mereka orang-orang pahlawan-pahlawan kebersihan yang luar biasa. Mereka berjibaku dengan sampah yang baunya bukan main, di situ berbagai macam sampah, tapi mereka tetap tulus melakukan tugas-tugas mereka. Harapan saya pemerintah terus memperhatikan mereka, lihat mereka terus, karena mereka adalah garda terdepan perangi sampah di Kabupaten Nabire. Demikian, dan pesan saya terakhir tadi, masyarakat Nabire, mari kita ikuti jam buang sampah di tempat yang sudah disediakan, jangan lagi buang di jalur hijau. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arfan. Pemirsa RRI di mana saja Anda berada, mari kita beri aplaus yang meriah ya kepada Pak Arfan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kak Gerson sebagai Wakil Ketua Kopena atau Komunitas Peduli Nabire. Terima kasih Kak Gerson, Pak Arfan. Sama-sama. Sehat selalu pastinya ya. Sukses dalam bekerja, dan juga pastinya sekali lagi untuk pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kita sudah selesai podcast di hari ini. Semoga masyarakat yang ada di Nabire selalu peduli kepada lingkungan, dan juga jangan lupa selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, sebelum Lesti akhiri podcast kita di hari ini pemirsa, kayaknya tidak asik banget ya Bapak kalau kita closing tapi nggak ada satu pantun. Oke, langsung saja nih pemirsa, satu pantun closing di hari ini. Buah tomat merah warnanya, cakep ya. Bulat bentuknya, sedap dilihat. Cakep. Buanglah sampah pada tempatnya agar alam bersih dan sehat ya. Oke, sekali lagi mari kita beri aplaus. Baik, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, sekian podcast kita di hari ini. Sampai ketemu di podcast episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Anda sudah mengikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Nantikan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa.